hari yang baik dan penuh berkah untuk sahabat semua. Semakin cepat kita menyadari bahwa hidup adalah kolaborasi, kerjasama dan saling membantu, semakin cepat pula hidup kita akan bertumbuh. Di dalam kolaborasi ada percepatan dan penggandaan. Tidak mungkin satu orang menguasai segalanya. Bahkan, keinginan untuk menguasai segalanya akan membuat seseorang tidak mahir di bidang yang ia kuasai. Carilah teman atau penolong yang bisa mengisi titik-titik lemah kita. Alih-alih berupaya keras mempelajari area-area yang bukan menjadi minat dan keahlian kita, lebih baik kita menyalurkan energi dan konsentrasi untuk melakukan hal terbaik di area yang menjadi keunggulan kita. Dengan begitu, kolaborasi akan menyatukan segalanya. Dan segalanya akan menjadi lebih baik, lebih cepat, dan lebih unggul dibanding bila dilakukan seorang diri. Jika teman kita sedikit, pengalaman kita pun akan sedikit, topik pembicaraan pun akan sempit, hidup kita pun hanya berubah sedikit. Jika teman kita banyak, pengalaman pun akan banyak, topik pembicaraan pun akan meluas. Dengan begitu, tak heran hidup kita berubah begitu cepat dan berlipat-lipat. Alhasil pintu sukses akan terbuka lebar. Peduli dan niat untuk memberi bukan karena kita telah kaya atau punya harta berlebih. Bukan karena kita punya segalanya, baru bisa peduli dan membantu orang lain. Peduli dan memberi, terutama kepada orang-orang di sekeliling kita adalah sikap terpuji yang mendekatkan jarak antar manusia. Tak peduli seberapa kadarnya, entah banyak atau sedikit. Kepedulian akan membawa dampak kebaikan pada lingkungan dan akan membukakan lebih banyak pintu sukses bagi si pemberi. Orang sukses selalu mencari kesempatan untuk bisa membantu orang lain. Orang yang tidak sukses selalu bertanya, apa untungnya bagiku? Hidup yang bernilai adalah bukan seberapa banyak yang bisa kamu dapatkan, tapi seberapa banyak yang bisa kamu bagikan. Suksesmu tidak diukur dari seberapa banyak uangmu, namun seberapa banyak kamu meringankan beban orang lain. Jadilah saluran, jangan tempat penampungan. Penampungan ada batasnya, tapi kalau saluran tidak ada batasannya. Inilah sedekah yang paling dahsyat, yaitu berbuat baiklah kepada orang yang telah menyakitimu. Berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita itu biasa, tetap berbuat baik kepada orang yang telah menyakiti kita itu baru luar biasa. Kejahatan hanya bisa dikalahkan dengan kebaikan. Sebagaimana guru besar kehidupan berkata, kasihilah musuhmu, dengan begitu kamu sedang menumpukan bara api di kepalanya. Ada 4 aspek dalam kehidupan yang harus kita jaga, yaitu: yang pertama, aspek dalam kehidupan yang harus kita jaga adalah fisik. Hal ini terkait dengan kebugaran dan kesehatan. Bukan tentang tidak sakit, tapi lebih dari itu, yaitu kebugaran. Ada 3 hal yang perlu menjadi perhatian, yaitu pola makan, olahraga, dan istirahat yang cukup. Aspek dalam kehidupan kedua yang harus kita jaga adalah mental. Hal ini berhubungan dengan emosi yang positif dan akal sehat. Lebih dari itu juga melibatkan produktivitas. Karena emosi yang positif dan akal sehat membuat kita bisa berkarya lebih baik. Aspek dalam kehidupan ketiga yang harus kita jaga adalah sosial. Ini bicara seni membangun hubungan dengan orang lain. Di lingkungan bisa diterima dan bisa berkontribusi. Memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi terhadap orang lain. Aspek dalam kehidupan keempat yang harus kita jaga adalah spiritual. Berhubungan dengan makna hidup. Bukan sekedar moral, tapi memahami makna hidup dan memiliki tujuan hidup. Puncaknya adalah melayani orang lain tanpa memikirkan kepentingan sendiri. Sifat yang menonjol adalah kasih. Jiwaku mengasihi jiwamu. Salam sejahtera, sukses selalu buat kita semua. Hiduplah dengan bahagia karena Anda layak bahagia. Change your life.